Berikut adalah kisah refleksi spiritual yang mendalam, disampaikan dengan hati-hati, agar fokus pada perjalanan iman pribadi, tanpa menyinggung pihak manapun. Berjudul, Di Hadapan Cahaya yang Tak Terkatakan. Malam itu sunyi, namun pikirannya riuh. Duduk di sudut ruangan doa, seorang hamba Tuhan sedang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui batinnya. Pertanyaan yang sering ia dengar, yang membuatnya mulai meragukan bentuk imannya sendiri. Dalam keheningan yang pekat, tiba-tiba udara terasa berbeda. Ada kehadiran yang memenuhi ruangan, bukan sosok yang bisa dilihat mata telanjang, namun sangat nyata terasa di dalam roh. Itu adalah damai yang melampaui segala akal. "Siapakah Tuhanmu?" tanya suara itu, lembut namun berwibawa. Orang itu menunduk, air matanya jatuh. "Aku bingung, Tuhan." Orang bertanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Dan di manakah kiblatmu?" Aku menjawab sesuai yang aku tahu. Tapi hatiku bertanya-tanya, apakah imanku cukup jelas? Apakah bentuk ibadahku benar? Cahaya itu semakin terasa hangat menyentuh hatinya. Lalu, Tuhan Yesus berbicara dengan tegas, menjawab satu persatu keraguan itu langsung dari dalam rohnya. "Aku adalah Tuhanmu. Jangan bingung ketika mereka bertanya siapa Tuhanmu. Ketahuilah bahwa aku adalah Allah yang menjadi manusia, bukan sekedar utusan, bukan sekedar nabi, tetapi aku adalah firman yang menjadi daging. Di dalam aku terdapat kepenuhan Allah secara jasmani. Aku bukan diciptakan, melainkan yang menciptakan. Jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu adalah aku, yaitu Yesus Kristus. Aku adalah nabi, imam, dan rajamu. Ketika mereka bertanya, siapa nabimu dan siapa imammu, ketahuilah bahwa di dalam aku, ketiga jabatan itu terpenuhi sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Sebagai nabi, aku yang menyampaikan kebenaran Bapa, dan kebenaran itulah yang membebaskanmu. Sebagai imam, aku tidak perlu mempersembahkan kurban hewan setiap hari, karena aku sendiri yang menjadi kurban sekali untuk selamanya. Aku adalah perantara yang langsung menghubungkan manusia dengan Bapa, tanpa perantara lain di antara aku dan kamu. Sebagai raja, pemerintahanku ada di dalam hatimu, bukan di atas tahta duniawi. Dan kiblatmu adalah aku sendiri. Sedangkan untuk pertanyaan di manakah kiblatmu, lihatlah ke dalam. Kiblat bagi pengikutku bukanlah batu, bukan kota, bukan arah mata angin, melainkan pribadiku. Ketika kamu berdoa, kamu tidak menghadap dinding atau arah tertentu, tapi kamu menghadap kepadaku yang ada di dalam hatimu. Seluruh hidupmu, setiap detak jantungmu, setiap langkah kakimu harus berorientasi hanya kepadaku. Aku adalah tujuan dan arah hidupmu. Nasihat spiritual dari Tuhan. Setelah menjelaskan dengan tegas, suara itu menjadi lebih lembut, penuh kasih sayang. "Anakku yang terkasih, jangan pernah merasa rendah atau bingung hanya karena bentuk ibadahmu berbeda. Iman itu soal kenyataan, bukan soal kemiripan ritual. Jangan mencari yang sama, carilah yang benar. Jangan tergoda untuk menyesuaikan imanmu hanya agar terlihat sama atau agar diterima orang lain. Aku mendirikan gerejaku di atas batu kebenaran, bukan di atas kemudahan atau kesamaan budaya. Kiblat itu soal hati, bukan arah. Selama hatimu selalu berbalik kepadaku, selama keputusanmu selalu merujuk pada firman-Ku,
maka engkau tidak akan pernah salah arah. Manusia mungkin melihat keluar, tapi aku melihat ke dalam. Berdirilah tegak. Ketika dunia bertanya, jawablah dengan yakin, Tuhanku adalah Yesus yang bangkit. Nabi dan imamku adalah Dia yang mati bagiku, dan kiblatku adalah Dia yang hidup di dalam hatiku. Nah, jadi jangan malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan. Jalankan tradisi iman dengan hormat, karena itu adalah warisan suci dari para rasul hingga kini. Tetaplah berpegang, karena Tuhan tidak pernah berubah. Orang itu menghela napas panjang. Keraguan itu lenyap. Ia kini mengerti bahwa imannya bukan sekadar mengikuti gerak tubuh atau arah pandang mata, melainkan memfokuskan seluruh hidupnya hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Amin.